Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Saudi SPD MHI serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penting ini, saya akan menjelaskan atau membahas sebuah fenomena teologis yang telah ada sejak lama dan masih relevan hingga kini, yaitu fenomena ingkar sunnah. Kita pahami dulu pengertian ingkar sunnah. Untuk memahami fenomena ini, kita harus tahu apa itu ingkar sunnah. Secara bahasa, ingkar itu berarti menolak atau tidak mengakui. Jadi ingkar sunnah secara harfiah adalah penolakan terhadap ajaran Rasulullah SAW. Namun secara istilah, ingkar sunnah adalah sebuah paham dalam masyarakat Islam yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kedua, setelah Al-Quran, penganut paham ini berpendapat bahwa Al-Quran saja sudah cukup. Dan kedua, sunnah atau hadis bukan merupakan dasar hukum yang wajib ditaati dan diamalkan. Ini adalah poin yang sangat krusial dalam akidah Islam. Al-Quran dan sunnah adalah dua sumber otoritas yang tak terpisahkan. Menolak salah satunya berarti menolak fondasi ajaran. Sejarah munculnya ingkar sunnah yaitu pada masa sahabat. Benih-benih penolakan sudah muncul, salah satunya dalam kasus yang diceritakan oleh sahabat Imran bin Husain. Beberapa orang mengatakan cukuplah Al-Quran bagi kita. Masa tabi'in dan selanjutnya argumen ini terus berkembang, terutama di akhir abad kedua Hijriah pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah. Gerakan terorganisir pada masa Abbasiyah. Paham ini mulai sebuah gerakan yang terorganisir meskipun sering diasingkan atau ditentang oleh mayoritas ulama. Ideologi ini terus hidup dan muncul kembali di berbagai zaman, termasuk di era modern. Alasan utama menolak sunnah itu ada. Pertama, yaitu Al-Quran itu sempurna, cukuplah Al-Quran. Karena mereka berdalil bahwa Allah berfirman Al-Quran sudah lengkap. Karena itu Al-Quran dianggap tidak memerlukan penjelasan tambahan dari hadis. Lalu yang kedua, larangan penulisan hadis. Mereka merujuk pada beberapa riwayat awal yang melarang penulisan hadis untuk menghindari bercampur dengan Al-Quran. Padahal larangan itu bersifat sementara dan kemudian digantikan oleh perintah penulisan dan pengumpulan. Yang ketiga ada sifat zoni atau dugaan. Mereka mengklaim hadis bahwa terutama hadis ahad bersifat zoni atau dugaan. Berbeda dengan Al-Quran yang qat'i atau pasti, maka hadis tidak layak menjadi sumber hukum. Kontradiksi dengan Al-Quran, mereka beranggapan bahwa jika hadis terlihat bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis tersebut harus ditolak. Padahal para ulama memiliki metodologi khusus untuk memahami dan mengkompromikan teks yang tampak bertentangan. Lalu pandangan dan bantahan ulama, bagaimana para ulama merespon ingkar sunnah? Responnya itu sangat tegas dan bahkan pada ulama-ulama yang dijuluki Nasirus Sunnah atau pembela sunnah. Yang pertama ada Bayan at-Tafsir, menjelaskan bahwa ayat Al-Quran yang global, contoh Al-Quran memerintahkan sholat, hadis menjelaskan itu tata cara sholatnya. Lalu ada Bayan at-Takyid, mengikat kemutlakan Al-Quran. Ada Bayan at-Tahsin, menghususkan keumuman Al-Quran. Ada Tasri, penetapan hukum baru. Sunnah menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qurannya. Larangan memakan daging keledai peliharaan ini dilakukan atas perintah Allah sendiri dalam Al-Quran untuk menaati Rasul. Tokoh utama penentang ingkar sunnah salah satu yang paling terkenal dalam Imam Asy-Syafi'i melalui karyanya Ar-Risalah, di mana ia membuktikan bahwa ketaatan kepada Rasul dan hadis adalah kewajiban yang berlandaskan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Lalu paham ingkar sunnah mulai terdeteksi di Indonesia sejak akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Seringkali muncul melalui kelompok-kelompok studi tertentu. Dampak dan status meskipun sempat menimbulkan keresahan dan perdebatan, penting untuk dicatat bahwa paham ingkar sunnah tidak pernah menjadi arus utama di Indonesia. Kesimpulan lokalnya itu masyarakat Muslim Indonesia yang didominasi oleh tradisi Sunni sangat kuat berpegang pada sunnah sebagai pedoman hidup. Kelompok ini hanya berkembang dalam lingkup kecil dan seringkali ditanggapi dengan cepat oleh ulama dan organisasi Islam besar. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup presentasi saya, izinkan kami merangkum beberapa poin penting. Ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Lalu paham ini memiliki sejarah panjang, namun telah terbantahkan secara ilmiah oleh ulama-ulama besar melalui argumentasi yang kokoh. Lalu posisi sunnah sangat fundamental, yaitu sebagai penjelas, pengikat, pengkhusus, dan penetap hukum yang bersumber dari wahyu Allah. Demikianlah presentasi dari saya mengenai fenomena ingkar sunnah. Oleh karena itu kami dengan senang hati menutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.